Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak, para ibu, para tokoh, para ustadz, ustazah, dan seluruh jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kula ipakon maju. Katanya mau nengok TV hanya dengar suara nggak nyaman. Tadi harus tahu gambarnya walaupun nggak cantik tak apa. Qala Imamuna Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullahu taala, man jama'a ikhwanan li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tahayya'a lahum ta'aman wa awqada sirajan wa tajammala wa ta'attara hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al furqatil ula minan nabiyyin. Siapa saja yang mengumpulkan saudara muslimnya, menyiapkan hidangan, kemudian menghidupkan lampu-lampu. Mereka bukan cuma lampu, ada sound, ada syutingan, ada hadrah indah. Wa ta'attara, pakai parfum. Wa tajammala, bersolek. Tengok ibu-ibu itu bibirnya merah jambu semua. Cantik. Li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al furqatil ula minan nabiyyin. Kelak di mahsyar akan dikumpulkan dengan golongan pertama dari para nabi. Amin Allahumma amin. Wa qala Imamun al-Yafi al-Yumna qaddasallahu sirrah, man hayya'a li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa amila ihsanan li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada wa sholihin. Orang-orang yang menyiapkan hidangan, mengumpulkan saudara muslimnya, kemudian melakukannya dengan baik, maka Allah akan membangkitkan dia bareng dengan orang-orang yang soleh, bareng dengan orang-orang yang jujur, bareng dengan orang-orang yang mati syahid. Wa takunu fi jannatin naim, kemudian ditempatkan di surga Allah yang penuh dengan nikmat. Dan barang siapa yang membaca Maulidur Rasul di hadapan air yang dibuka, yang belum dibuka mohon dibuka, masih ada bacaan fi hubbi nih. Di hadapan Maulidur Rasul, membaca Maulidur Rasul di hadapan air yang terbuka, maka Allah memasukkan 1000 cahaya ke dalam hati peminumnya. Allah memasukkan 1000 rahmat ke dalam hati peminumnya. Allah mengeluarkan 1000 kedengkian dari dalam hati peminumnya dan mengeluarkan penyakit lainnya dari dalam hatinya. Bahkan nanti ketika hari kiamat Allah memadamkan seluruh hati manusia, hati orang-orang yang minum air maulid yang senantiasa bersinar dan bercahaya. Kafadilahnya baca air maulud. Tapi kalau ditutup ya nggak masuk hadrahnya, tadi suara hadrah indah-indah macam itu nggak masuk ke dalam air. Jadi dibuka. Wa man qara'a maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dirham, siapa saja yang baca Maulidur Rasul di hadapan mata uang, kemudian dicampur uang itu dengan uang-uang yang lain, masuk ke dalam dompet, masuk ke dalam kotak, masuk ke dalam brankas dan lain-lain, yang jelas campur dengan uang-uang yang lain, maka waqa'at fihil barakah, Allah akan menjatuhkan berkah di dalamnya. La yaftaqiru sahibuha, pemiliknya tidak akan fakir, pemiliknya tidak akan miskin, pemiliknya tidak akan bangkrut. Artinya la yafaraghu yatuhu, tangannya selalu memegang mata uang, selalu punya obeng, punya duit, ini kan diparingi berkah hidupnya. Hanya gara-gara uang 1 ringgit yang dikasihkan itu memanggil uang yang warna ungu, uang yang warna abu-abu, uang yang warna kuning, warna lain dipanggil semua sama uang yang warna biru. Karena uang yang biru ini berkah, disebut uang maulud. Ini berkahnya orang yang mengadakan maulud. Wa qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti qaddasallahu sirrah,
ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam halla hafatil malaiku bidzalikal makan. Tidak ada satu tempat atau rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan Maulidur Rasul kecuali malaikat akan mengepung tempat itu. Wa ammahumullahu rahmah, lalu Allah menjatuhkan rahmatnya ke tempat itu. Wal mutawaquna bin nur, Allah juga ngutus malaikat khusus kiramul malaikah yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Mangkene kadang kita yang enggak tahu. Malaikat Mikail, malaikat Israfil, Ainail, Qorbail, Khafun, Sahun, semuanya datang. Yusalluna lima kana sababan liqiraati Maulidur Rasul, mendoakan khusus tuan rumah yang membiayai acara Maulidur Rasul agar semua yang hadir diampuni dosanya, agar semua yang hadir dipanjangkan umurnya, agar semua yang hadir diberi kesehatan, agar semua yang hadir dipenuhi hajatnya. Dan itu gak berhenti. Wa ma min muslimin qara'ana maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi illa rafa'allahu al-quhta wal waba'a wal baliyat. Tak ada orang Islam yang baca Maulidur Rasul di rumahnya kecuali Allah akan mengangkat paceklik dari penghuni rumah itu. Allah akan mengangkat wabah, penyakit menular, bencana alam, kebakaran, kedengkian, kemarahan, semua diangkat oleh Allah dari rumah itu. Wa idza mata hawanallahu jawaba munkar wa nakir. Dan bahkan ketika salah satu penduduk rumah itu meninggal dunia, dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini fadilahnya orang-orang yang mengadakan acara Maulidur Rasul. Rasulullah bersabda, ja'ani Jibril wa qala, suatu saat malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, la yusalli ahadun alaika illa shalla alaihi sab'una alfi malakin. Tak ada satu orang yang baca sholawat kepadamu kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan dia. Wa man shollat alaihil malaikah kana min ahlil jannah. Dan orang yang didoakan malaikat sudah dipastikan dia adalah penghuni surga. Amin Allahumma amin. Bahkan seorang ulama Syekh Al-Hafidh Abdurrahim bin Husain berkata, inna ittihadzal walimah wa it'amat ta'am mustahabbun fi kulli waqtin. Membuat satu perayaan dan memberi makanan itu sunnah hari-hari, setiap hari. Karena Rasulullah bersabda, man at'ama musliman wahidan bi tibin nafsi kataballahu alfa alfi hasanah. Siapa saja yang ngasih makan satu orang Islam, satu orang Islam dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan mencatat 1 juta kebaikan baginya. Wa mahallahu anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah akan menghapus 1 juta keburukan darinya. Wa rafa'allahu alfa alfi darajah, dan Allah akan mengangkat 1 juta derajat baginya. Ini ngasih makan satu orang. Wa kaifa idzan damma, bagaimana bila acara ini pas ditujukan untuk bizuhuri nurin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang biasa-biasa saja itu sudah kayak itu fadilahnya, apalagi sedekah yang dikhususkan untuk acara Maulidur Rasul, menyambut kedatangan lahirnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lagi disebut sunnah oleh beliau, bal takunu wajibah, hukumnya wajib. Kita bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darimu diciptakan alam semesta raya, darimu diciptakan alam semesta raya, dari Adam ayah jasad, engkau ayah sejagat, mari semua menyambutnya. Tala'al badru alaina, tala'al الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات
وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء ما دعا لله داء. Suaranya kan dibeldekin tepak baju nih kalau apa lagi. Ketika hari kiamat nanti ada segerombolan manusia yang rambutnya bercahaya, bertenunkan mutiara merah, kemudian megang gelas yang terbuat dari cahaya, duduk di singgahsana yang terbuat dari cahaya. Seluruh penduduk surga kagum, siapa dia? Siapa kalian? Apa kalian para malaikat? Mereka menjawab, bukan. Malaikat terkagum-kagum, siapa kalian? Apa kalian para nabi? Mereka menjawab, bukan. Lalu derajat apa yang kau peroleh? Keutamaan dari apa engkau memperoleh ini? Mereka menjawab, gak susah amat. Sholat sunnah gak selalu, puasa sunnah gak selalu. Tapi yang aku pegang satu, al-muhafadzatu ala sholah. Saya selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama ma'al jamaah. Nanti ketika di akhirat indah luar biasa. Yang kedua, amalku adalah setiap nama Rasulullah disebut, mataku bercucuran air mata berterima kasih kepada Allah karena menciptakan Nur Muhammad sehingga terciptalah aku. Yang ketiga, aku selalu bersyukur kepada Allah karena dijadikan sebagai orang miskin. Siapa yang bersyukur jadi miskin? Wadah, hampir ada gerunggung kilo ya, nyaman tetangga ya. Ngobengi parabola berdek kita. Ngobengi mobil jantungan gitu. Ngobengi apa lagi? Yang jelas orang itu yang dipandang ke atas urusan dunia. Sementara dia berterima kasih karena dia miskin. Biasanya orang-orang yang kaya ketika bertemu orang miskin diremehkan, dihinakan. Kita umat Muhammad tidak dianjurkan demikian. Sebab meremehkan orang yang fakir, meremehkan orang yang miskin, luar biasa akibatnya. Pernah Rasulullah duduk dengan 700 fakir. Semua sahabat Rasulullah petong atus orang. 700 orang ini fakir, miskin semua. Maka datang para kepala jahiliyah, kepala orang-orang kafir, pemukanya gerombolan datang. Ya Muhammad, suruh mereka pergi, usir mereka, maka kami akan duduk bersamamu. Dan bila engkau mau mengusir mereka, maka aku beriman kepadamu. Hampir saja Rasulullah terpengaruh, namun diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa mereka menipu. Akhirnya Rasulullah menjawab, Allah melarangku untuk mengusir mereka. Kalau begitu Muhammad, untuk 1 hari mereka dan 1 hari untuk kami. Aku gak mau kumpul dengan mereka, baunya saja kayak kambing. Aku merasa hina bila kumpul dengan mereka. Aku tidak bisa melakukan itu, kata Rasul. Kalau begitu gak apa-apa, aku duduk mereka terpaksa. Cuman engkau menghadap kami dan membelakangi mereka, itu karena menghina terhadap orang fakir. Aku gak bisa melakukan itu. Itu Rasulullah membela orang-orang yang fakir. Maka kula panjenengan setuju disuruh untuk mengikuti akhlak Rasulullah, bagaimana beliau memuliakan orang-orang yang fakir, tetap menghadapi orang-orang yang fakir. Ada suatu ketika seorang pasangan suami istri yang sedang makan dalam satu meja. Terdengar ketukan dari luar, Assalamualaikum. Maka istrinya menjawab lalu keluar. Ada apa? Siapa? Bolehkah aku minta sedekah, Bu? Dia bilang pada suaminya, wahai Kang Mas, itu ada laki-laki di luar minta sedekah pada kita. Bolehkah ayam yang ada di kurungan depan rumah itu kita kasih ke dia? Jawab suaminya, kok enak saja, suruh pergi dia, usir dia. Itu hasil jeripayahku, kata suaminya. Maka istrinya keluar, maaf ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa, pergilah dari sini. Dari hari itu dan seterusnya semua hartanya dicabut oleh Allah. Dia sedikit demi sedikit terus bangkrut. Akhirnya kehidupan rumah tangganya pun hancur, hartanya juga hilang. Akhirnya dari tahun ke tahun istri menemukan suami yang baru. Waktu dia makan berdua dengan suaminya, datang itu pengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya?
Bolehkah saya minta sedekah, Bu? Dia bilang ke suaminya, wahai suamiku, itu ada laki-laki di luar minta sedekah. Bolehkah ayam yang di luar yang kita kurung itu kita sedekahkan kepadanya? Boleh, kasihkan padanya. Ketika dia mengasihkan ayam kepada laki-laki itu, bercucuran air mata si laki-laki. Kenapa engkau menangis? Tidakkah engkau ingat kepadaku, Dinda? Aku adalah mantan suamimu dulu yang menghardik pengemis itu. Lalu dia kembali pada suaminya, wahai suamiku, tahukah engkau siapa yang minta-minta di depan pintu tadi? Siapa? Dia mantan suamiku dulu. Suaminya terus berlinang air mata. Kenapa engkau ikut menangis? Jatuh bangkrut dia, yang susah dia. Suaminya berkata, habis akulah pengemis yang kau hardik dulu. Ini roda kehidupan berputar, bisa di atas, bisa di bawah. Yang dulu kaya semakin miskin, yang dulu pengemis semakin kaya. Itu jadi kita nggak bisa menghinakan orang-orang yang fakir, menghinakan orang-orang yang miskin. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk mencintai zuriyah Rasul, keturunan Rasul, karena keturunan Rasul pun bisa macet terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu cerita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Beliau hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun, seperti bapak ibu mau jamaah nih. Kila umur 7 tahun lampun hafal sedaya nih Al-Quran. Lalu beliau belum 30 tahun sebelum beliau wafat sudah menghatamkan Al-Quran 8.000 kali. Di dalam liang lahat yang sudah digalinya sendiri sudah siap mati, menggali sendiri baca Al-Quran di situ sampai 8.000 kali. Dia mengikuti jejak Waliullah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu perempuan menjadi kekasih Allah. Dia menggali kuburnya sendiri, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sampai 7.000 kali. Merasa laki, aku nggak boleh kalah dengan perempuan. Dia menghatamkan Al-Quran 80.000 kali. Suatu ketika beliau pindah ke Makkah Al-Mukarramah, mengikuti sholat masjid, sholat Jum'ah berjamaah. Lalu dia mendengarkan itu khatib sedang berkhutbah panjang banget, tapi sholatnya pendek, surat-suratnya pendek. Sementara Rasulullah mengajarkan inna tula sholatar rajuli wa qusra khutbatihi. Itu dawai kanjeng Nabi, kalau sholat Jumat itu panjangkan sholatnya, pendekkan khutbahnya. Sementara khotib waktu itu memanjangkan khutbahnya, pendek sholatnya. Selesai sholat, datang itu laki-laki Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Muhdar, datang ke depan khatib imam jamaah hari itu. Lalu ditempeleng dia. Setelah menempeleng dia lari tunggang langgang, karena imam masjid mengatakan, kejar itu wahai aparat negara Makkah. Itu kan setiap sholat itu kan ada di TV-nya dia. Itu ada para aparat yang menjaga ketika sholat. Diteriak, dikejar dia, dikejar lagi. Dia lari terus sampai ketemulah dengan kubur Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dulu ada kubahnya, ada pintunya, ada kuncinya. Dengan sendirinya pintu yang terkunci terbuka, dia masuk ke dalam, terkunci kembali. Maka seluruh aparat negara itu menemukan dia. Dia masuk ke sini, dia masuk ke sini. Ayo kita cari mana juru kuncinya. Dicari dan dibuka. Ternyata dibuka itu nggak ada. Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar juga ada di dalam. Kemana beliau? Beliau masuk ke liang lahat Sayyidah Khadijah. Dipeluk oleh Sayyidah Khadijah, ke sini wahai cucuku. Ditolong oleh Sayyidah Khadijah. Ini macet pertolongan bila kita mencintai dzurriyyah Rasul. Akhirnya ketika keluar dari kubah Sayyidah Khadijah, dia dipanggil oleh Raja Arab Saudi. Maukah engkau jadi Imam Haramain? Tidak. Maukah engkau jadi guru besar Imam Haramain? Tidak. Lalu beliau mencetuskan satu qasidah yang berbunyi, Sa'duna fid dunya Fauzuna bil ukhra Bi Khadijatal Kubra Wa Fatimata Zahra Bi Khadijatal Kubra Wa Fatimata Zahra. Ngiring. وفاطمة الزهراء بخديجة
وفاطمة الزهراء يا أهيل المعلوم والعطا والمعلوم غراة للملهوب إنكم بأدرى يا أهيل المعروف والعطا والمألوف غراة للملهوب إنكم بأدرى اللهم صل على محمد. Salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita pengen jadi orang kaya, mandangnya ke atas kaya saja, maka orang yang masuk surga terakhir adalah orang yang kaya. Tapi ada orang yang masuk surga kaya, masuk surga lebih dulu. Kapan? Ketika man badzala dunyahu li sholahi dinihi. Ketika dia kaya menyerahkan hartanya untuk kemaslahatan agamanya, dia masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang mati syahid, daripada para ulama. Namun bila orang kaya tapi kikir, maka celakalah dia. Ada satu cerita ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di masjid, ada salah satu sahabatnya namanya Tha'labah bin Hatib. Dia sholat siang malam di masjid sampai dahinya itu setebal lutut unta. Tak pernah pulang, jarang pulang. Namun suatu ketika dia terburu-buru pulang masuk, maka Rasulullah menegur, "Ya Tha'labah, kenapa kok seperti perbuatan orang munafik? Buru-buru keluar dari masjid." Maka Tha'labah berkata, "Ya Rasulullah, saya hanya punya satu baju. Istri saya di rumah sedang telanjang, saking miskinnya, saking fakirnya. Maka aku keburu pulang agar suamiku bisa berbaju, istriku bisa memakai baju lalu sholat. Dengan itu ya Rasulullah, ud'ullaha ar-razaqani malan. Pintakan aku kepada Allah agar dikasih rizki, harta yang melimpah." Apa jawab Rasul? "Ya Tha'labah, qalilun tuaddi syukra khairum min katsirin la tutiqu." Titik sedikit saja, tapi kau mau mensyukurinya, itu jauh lebih baik daripada berlimpah-limpah harta kamu tidak mampu menanggungnya. Pulanglah Tha'labah. Besok lagi datang, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ar-razaqani malan." Doakan, pintakan aku kepada Allah agar aku diberi rizki yang melimpah. Maka Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau sudah menjadikan aku sebagai teladan?" Karena Rasulullah tidak kaya. "Andaikan aku mau meminta gunung-gunung itu menjadi emas, niscaya dia akan menjadi emas dan menjadi milikku." Maka Tha'labah pulang. Besoknya lagi datang lagi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ar-razaqani malan." Doakanlah aku kepada Allah agar aku dikasih rizki yang melimpah. Dan bila aku kaya nanti, maka sebagian hartaku akan aku berikan pada yang berhak menerimanya. Itu janjinya Tha'labah di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, kasih rizki yang melimpah untuk Tha'labah." Maka dari hari itu Tha'labah memelihara satu kambing, berkembang biak sebagaimana ulat, cawapet, jadi banyak, luar biasa. Yang asalnya Tha'labah sholat 5 waktu, sholatnya itu sujudnya lama sampai dahinya tebal, menjauh dari kota Madinah karena mengembala kambing ternaknya itu banyak, itu pindah menjauh dari kota Madinah. Sholat yang asalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bersama Rasulullah tidak lagi terlaksana. Sibuk dengan kambing, ternak kambing. Makin hari makin banyak, maka dia pindah lebih jauh lagi dari kota Madinah. Kalau dekat dengan kota Madinah, bau kambingnya akan bermasalah. Jadi nyari di lereng-lereng bukit, di jurang-jurang Madinah, ditempati ternak kambingnya. Yang biasanya sholat Jumatnya terlaksana dengan Rasulullah tidak lagi terlaksana karena sibuk ternak kambing. Setelah kambing terus bunyak-bunyak, lupa dia. Maka Rasulullah ingat suatu hari dengan Tha'labah. "Di mana Tha'labah kok nggak pernah datang?" kata Rasul. Maka salah satu sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, sekarang ini Tha'labah ada di ternak kambingnya di jurang Madinah." Maka Rasulullah bersabda, "Wailaka ya Tha'labah, sungguh celaka kau wahai Tha'labah." Lalu beliau mengutus 2 orang ke sana minta zakat ke Tha'labah. 2 orang ini fakir, berhak untuk menerima zakat. Datanglah 2 orang itu sesuai dengan perintah Rasulullah, menyampaikan kepada Tha'labah bahwa dia minta zakat darinya. Apa kata Tha'labah? "Oh, ini hanya semacam pajak itu atau semisalnya. Pulanglah dulu, aku masih pikir-pikir dulu." Gak dikasih, disuruh pulang.
Maka laki-laki dua itu datang sowan kepada Rasulullah. Belum bercerita Rasulullah sudah bersabda, wailaka ya Sa'labah, celaka engkau wahai Sa'labah. Lalu turunlah surat Taubah. Di antara sahabat itu ada kerabat dekat Sa'labah. Ketika mendengar Rasulullah bilang celaka wahai Sa'labah, celaka wahai Sa'labah, dia sedih, lari ke tempat Sa'labah dan bilang, ya Sa'labah, banyak sekali wahyu Allah yang diturunkan gara-gara perbuatan kau. Cepatlah engkau menghadap Rasulullah. Akhirnya dia buru-buru menghadap Rasulullah dengan membawa zakatnya yang berlimpah. Dikasihkan, ya Rasulullah, ini zakatku untukmu. Rasulullah menjawab, Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Lalu dia menaburkan tanah ke atas kepalanya. Kemudian dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, terimalah zakatku. Bila Rasulullah enggak terima, aku pun enggak berani nerima, kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu dia datang ke Sayyidina Umar, ya Umar, terimalah sedekahku. Aku enggak berani, orang Rasulullah bi Abu Bakar tak berani, tak mau. Kemudian sampailah dia ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, terimalah zakatku. Kalau Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak bisa menerima, maka aku pun enggak berani menerima. Lalu dia meninggal dunia masa kekhalifahan Sayyidina Utsman dalam keadaan munafik dengan siksanya sebagai orang yang tidak mensyukuri hartanya. Detimun kula panjenengan takdir hakim miskin, disyukuri saja. Alhamdulillah. Jadi orang miskin gak harus hina, tidak. Orang-orang yang miskin masuk surganya lebih dulu daripada orang-orang yang kaya. Orang yang kaya dulu lama, tapi orang yang kaya yang menyerahkan hartanya untuk kemaslahatan agama masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang mati syahid, daripada para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Rabbana, ya Rabbana, ulutuf bina waghfir lana, ya Rabbana, ya Rabbana, ulutuf bina waghfir lana, wa khutim bi khairin indana, wa khutim bi khairin indana, ibana yaumil dhamma, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Mohon maaf atas segala kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.